Hai, apa kabar? Selamat tahun baru buat kalian dan jangan lupa untuk subscribe dulu. Jadi gimana? Kalian sudah menentukan goal-goal kalian? Sudah menentukan langkah-langkah praktis yang bisa kalian lakukan? Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa fokus pada proses dan bukan hasil. Aku ingin buka dengan satu pertanyaan. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita hanya fokus pada hasil? Ketika hasil menjadi segalanya, kita cenderung merasa tertekan untuk cepat sukses. Kalau kita tidak segera melihat hasilnya, kita mudah kehilangan motivasi, loyo, letih, dan tidak bertenaga. Apa yang kita lakukan cenderung ingin mendapatkan hasil yang cepat, yang akhirnya bikin kita itu tertekan. Contohnya, kalau kamu punya tujuan untuk menurunkan berat badanmu 10 kilo dalam waktu 3 bulan, kamu mungkin akan merasa frustasi ketika timbangan itu nggak bergerak dalam beberapa minggu pertama. Padahal hasil yang timbul itu nggak akan selalu datang dengan instan. Belum tentu juga tubuh kita itu bisa turun dalam 3 bulan, 10 kilo lagi. Semuanya itu butuh proses dalam mendapatkan berat badan yang ideal. Kamu harus mempertimbangkan beberapa langkah-langkah kecil untuk membantu kamu biar beratmu itu tuh bisa turun. Misalkan dengan makan yang teratur, mengatur apa yang kita makan, mengatur waktu makan, olahraga, dan juga mungkin ngecek kondisi kesehatan kita. Ketika kita terlalu fokus pada hasil yang nyata, maka kita akan jadi lemah, tidak terarah, dan capek. Namun ketika kita fokus pada apa yang akan kita lakukan, apa pekerjaan yang akan kita usahakan, maka kita akan memperhatikan hal-hal terkait menurunkan berat badan daripada mendapatkan hasil yang langsung instan. Yang kedua, kehilangan makna dalam perjalanan. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita seringkali lupa menghargai proses yang kita jalanin. Padahal proses itu kan yang membentuk karakter, memperluas wawasan, dan juga mengembangkan kemampuan kita. Setiap langkah dalam proses menuju tujuan itu membawa pelajaran baru. Di buku Atomic Habits, karya James Clear, ada sebuah konsep tentang habit stacking, yaitu membangun kebiasaan kecil setiap hari untuk mencapai tujuan yang besar. Buku ini menekankan bahwa keberhasilan tidak datang dari satu langkah besar, melainkan dari akumulasi langkah-langkah kecil. Kalau kita tidak menikmati proses yang kita lakukan ini, kita akan melewatkan esensi pertumbuhannya kita. Dalam setiap proses mencapai sesuatu tuh kita tidak hanya bekerja menuju hasil yang baik, tetapi juga mengembangkan kemampuan baru yang dapat digunakan untuk aspek-aspek dalam hidup. Misalkan seorang pelari maraton tidak hanya mendapatkan medali untuk akhir perlombaan. Selama latihan, dia belajar tentang ketahanan, manajemen waktu, disiplin. Bahkan, kalau gagal mencapai target waktu, dia tetap mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai dari proses itu sendiri. Proses adalah di mana kita menemukan siapa kita dan apa potensi kita. The process is where we discover who we are and what we're made of. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang merasa lebih puas ketika mereka menikmati perjalanan dibandingkan dengan hanya mengejar hasil. Di dalam Journal of Happiness Studies mencatat bahwa kepuasan seringkali berasal dari perjalanan mencapai tujuan, bukan dari tujuan pencapaian itu sendiri. Kamu sendiri pernah gak sih merasa mencapai sesuatu yang besar yang memang udah lama kamu pengen, tetapi ngerasa kosong setelahnya? Ketika kamu terfokus pada hasil, ada risiko besar bahwa kita akan kehilangan makna setelah mencapainya. Proses adalah elemen yang memberikan arti pada hasil. Tanpa proses, yang kita dapat itu tidak akan bertahan lama. Ya, seperti seorang seniman yang berjuang bertahun-tahun untuk menyelesaikan karya masterpiece. Kalau dia dalam prosesnya hanya memikirkan penjualan karya atau pengakuan, ya karya itu nggak akan pernah jadi. Kalaupun jadi, itu tidak akan memuaskan dia. So, success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. Lalu gimana caranya kita bisa menikmati proses kita? Yang pertama adalah fokus ke hal-hal yang memang kamu suka lakukan. Kata orang, do your passion. Lakukan apa yang menjadi passionmu. Tapi buat aku pribadi, seringkali kata-kata passion itu selalu terlalu blunder gitu. Karena seringkali tidak selalu passion itu sesuatu yang kita bayangkan. Seringkali passion itu hanya sekedar kegiatan atau aktivitas yang terlihat biasa, tapi kamu enjoy banget untuk melakukannya. Contoh, aku pribadi, aku kalau bermain drum itu sangat enjoy dan bisa nggak kenal waktu sebenarnya.
Tapi bukan berarti aku harus menjadi profesional drummer. Mungkin kalau aku jadi profesional drummer, bisa sih sukses, tapi juga bisa aja stres. Karena banyak hal-hal di luar passion. Hal-hal yang seringkali tidak kita sukai yang memang harus kita kerjakan juga. Lalu, coba fokus pada langkah-langkah kecil yang ada tiap hari dan apresiasi tiap usaha-usaha itu walaupun sekecil apapun itu. Walaupun mungkin kamu hanya membaca buku 1 paragraf setiap hari atau mungkin kamu hanya berjalan 2 kilo setiap hari. Hargailah itu dan ya ucapkan terima kasih kepada dirimu sendiri. Untuk membuatnya semakin menyenangkan, kamu bisa juga dokumentasikan perjalanan kamu, seberapa jauh kamu itu berkembang. Di era sosial media ini, dokumentasi itu bisa menjadi sebuah konten kan. Itu merupakan pembelajaran untuk kita yang ngelakuin proses ini. Kalian bisa buat itu sebagai konten atau untuk konsumsi pribadi juga nggak masalah sih. So, itu adalah akhir dari video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk follow dan subscribe juga di Instagram, TikTok, Threads. Cek di link deskripsi kalau kalian pengen cari buku-buku yang bisa improve diri kalian.